Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bekerja dan berkewirausahaan. Perkenalkan, saya Kayla Relia Hanifah dengan NIM 1060523036. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etos Kerja, Etika Profesi, dan Kewirausahaan Islami menurut Rasulullah SAW. Di sini akan ada beberapa poin yang akan saya presentasikan. Lalu yang pertama ada pendahuluan. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bekerja, berprofesi, dan berwirausaha. Dalam Islam, bekerja tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata tentang bagaimana bekerja dengan jujur, amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami etika dan menerapkan etos kerja, etika profesi, serta kewirausahaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk selanjutnya, ada rumusan masalah dalam PowerPoint dan makalah yang telah saya buat. Yang pertama di sini, apa yang dimaksud dengan etos kerja dalam Islam? Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik etos kerja Islami? Yang ketiga, bagaimana konsep etika profesi menurut Rasulullah SAW? Yang keempat, bagaimana konsep kewirausahaan Islami? Lalu yang kelima, apa manfaat serta dampak penerapan etos kerja dan etika profesi? Untuk tujuannya sendiri di sini saya ada 3. Yang pertama yaitu memahami konsep etos kerja Islami, lalu yang kedua mengetahui penerapan etika profesi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga memahami konsep kewirausahaan Islami berdasarkan teladan Rasulullah SAW. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu pengertian etos kerja dalam Islam. Etos kerja dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam bekerja. Dalam Islam, bekerja tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk mencari penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan niat yang baik, jujur, bertanggung jawab, serta sesuai dengan syariat dan kaidah Islam. Islam juga mengajarkan bahwa manusia hanya memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya, sehingga kerja keras dan usaha yang halal sangat dianjurkan. Untuk selanjutnya, ada ciri-ciri etos kerja Islami. Di antaranya yaitu bekerja sebagai ibadah, jujur dan amanah, mencari penghasilan yang halal, bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, disiplin serta menghargai waktu, menjunjung keadilan, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan memiliki kepedulian dan rasa kemanusiaan yang baik. Rasulullah SAW memiliki 4 sifat yang dianjurkan dalam etika profesi. Yang pertama yaitu sidik, yang kedua toblik, yang ketiga amanah, dan yang keempat fatanah. Di sini ada beberapa poin kewirausahaan Islami menurut Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu berlandaskan nilai syariat Islam. Yang kedua tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Yang ketiga mengutamakan keberkahan, keadilan, dan kemanfaatan. Yang keempat menghindari praktik riba, ghafar, dan masyir. Lalu yang kelima bertujuan mencapai keberhasilan dunia dan akhirat, yaitu falah. Prinsip dasar kewirausahaan Islami ada 5. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan dan keseimbangan, yang ketiga kebebasan dan bertanggung jawab, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima ihsan. Apa aja sih relevansi dalam bisnis modern yang bisa kita terapkan? Yang pertama yaitu mendukung prinsip good corporate governance, yang kedua mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga mendukung konsep bisnis berkelanjutan, yang keempat berorientasi pada kepuasan pelanggan, yang kelima menumbuhkan kepemimpinan yang berintegritas, dan yang keenam mendukung pengembangan kewirausahaan sosial. Bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya? Salah satunya yaitu bersikap jujur dalam pekerjaan, lalu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, bersikap adil terhadap sesama, bekerja dan menghargai orang lain, memiliki inisiatif dalam menyelesaikan masalah, dan menjaga disiplin dan profesionalisme. Manfaat etos kerja diantaranya ada bagi individu, bagi organisasi, dan bagi masyarakat. Untuk individu sendiri sebagai peningkatan integritas dan profesionalisme, lalu meningkatkan motivasi kerja, membentuk karakter yang bertanggung jawab. Untuk organisasi yaitu meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu untuk masyarakat sendiri yaitu mendorong keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dampak kurangnya etika jika kita tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan kerja, yaitu yang pertama menurunnya kualitas perilaku pegawai, hilangnya kejujuran dan amanah, terjadinya ketidakadilan di tempat kerja, menurunnya produktivitas organisasi, rusaknya hubungan kerja dan kerja sama tim, munculnya korupsi dan penyalahgunaan jabatan, lalu terakhir menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga atau instansi. Untuk mencegah semua hal itu, maka ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan etos kerja. Di antaranya ada 6. Yang pertama yaitu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan literasi ekonomi syariah, mengikuti pelatihan kewirausahaan Islami, mengembangkan budaya kerja yang jujur dan transparan, menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah, dan menanamkan nilai tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha. Dari seluruh PowerPoint dan makalah yang telah saya buat, telah dibentuk kesimpulan juga saran. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, etos kerja dan etika profesi memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan teladan melalui sifat sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Yang ketiga, kewirausahaan Islami menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai spiritual. Yang keempat, penerapan etos kerja dan etika profesi dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, produktif, dan berintegritas. Lalu untuk yang kelima, nilai-nilai Islam tetap relevan sebagai pedoman menghadapi tantangan dunia kerja modern. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, mahasiswa perlu menerapkan etos kerja Islami sejak dini.
Lalu yang kedua, nilai kejujuran, amanah, disiplin, dan tanggung jawab harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kegiatan usaha hendaknya dijalankan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan nilai etika dan kemanusiaan. Dan untuk yang terakhir, saran dari saya, generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang profesional sekaligus berakhlak mulia. Lalu di sini juga ada beberapa daftar pustaka sebagai pedoman saya dalam membuat makalah dan PowerPoint ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai etos kerja, etika profesi, dan kewirausahaan Islami menurut Rasulullah SAW. Berharap materi yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan etos kerja dan jiwa kewirausahaan Islami dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan kerja yang produktif, berintegritas, dan penuh keberkahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu beserta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.